Adi Prayitno mengatakan bahwa kans Anies Baswedan di Pilkada Jakarta sudah wassalam. Ya, nasibnya sungguh-sungguh mengenaskan. Sudah digebok, dicor lagi. Demikian kata Adi Prayitno. Apakah masih ada peluang? Terlampau soft sebenarnya istilah kau itu. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ya. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Dicor pula. Ya gimana? PKS jelas kan pindah ke lain hati. Mengedit semua statement-statement yang dari dulu penuh sanjung puji dengan Anies Baswedan. Tak lama setelah itu PKB mengatakan tak pernah memberikan dukungan resmi kepada Anies. Itu jelas kan? Semua puja-puji politik PKB juga diedit. Kemudian Nasdem juga mengatakan bahwa Pak Anies sudah mulai harus realistis. Suhu politik, cuaca politik hari ini tidak berpihak. Tidak berpihak ya. Kepada Anies untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Bukan momen. Apakah PDIP akan bisa? Nggak bisa. PDIP nggak cukup kursinya. Bahwa PDIP misalnya berupaya untuk memajukan Anies, mungkin iya dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau ingin membuat Anies bisa berlayar, harus ada satu partai politik sekelas PKB, sekelas Nasdem untuk bisa berkoalisi. Karena kursinya tak kurang. Ini penyakit threshold. Kalau tak ada urusan-urusan threshold tentang pencalonan kepala daerah, ya cukup dengan PDIP misalnya. Sekalipun kita tahu antara PDIP dan Anies ini bainas sama wal lubang sumur. Antara langit dan lubang sumur selama ini bisa berlayar. Bahkan PDIP mengatakan darahnya Anies sudah merah. Dan memang merah. Darah awak juga merah gitu loh Pak. Tapi karena persoalan hal administratif itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi sehebat apapun PDIP sebagai partai pemenang pileg kedua di Jakarta, kalau tanpa dukungan partai yang lain nggak bisa. Semesra dan selengket apapun pendukung PDIP dan Anies hari ini yang kelihatan mulai rekonsiliasi nasional di Jakarta nggak bisa berlayar. PKB deh, apakah PKB mungkin berani mengambil peluang untuk bersama PDIP mengusung Anies? Kalau di tempat yang lain mungkin ya, misalnya di Jawa Barat itu sudah mulai kelihatan tuh PDIP dan PKB mau jalan bareng kan, tapi saya nggak yakin di Jakarta. Kecuali muktamarnya agak goyang-goyang kan kira-kira begitu. Makanya muktamarnya dipercepat karena khawatir. Itulah Adi Prayitno yang mengatakan bahwa meskipun Anies darahnya telah merah, namun demikian tak mungkin PDIP bisa mengusung Anies Baswedan. Dikarenakan secara administrasi memang kurang dari perolehan kursi di DPRD Provinsi Jakarta, di mana hanya mendapatkan 15 kursi sehingga butuh 7 kursi lagi. Sebelumnya Hasto Kristianto mengatakan bahwa PDIP dan PKB akan mengusung Anies Baswedan di Jakarta. Bicara dengan Gus Imin misalnya? Ya kita tunggu muktamar dari PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi. PD Perjuangan menjadi kekuatan yang mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan berani mengambil keputusan meskipun ada intimidasi. Maka semangat kemerdekaan ini adalah semangat untuk bersuara. Semangat untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya. Semangat untuk tidak boleh pihak manapun yang mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan juga partai politik untuk mengambil keputusan. Kalau PKB akan berani nggak Mas? Itulah Hasto Kristianto yang masih menunggu keputusan PKB. Namun demikian sepertinya PKB telah berlabuh ke koalisi Prabowo Gibran atau ke dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Sebelumnya Hasto Kristianto juga mengatakan kalau Anies Baswedan telah merah darahnya, artinya sudah dekat dengan PDIP. Merah kan nggak Mas? Ya darahnya udah merah. Misalnya Ibu Risma itu kan direkrut melalui ASN. Karena beliau menjadi kepala dinas pertamanan dan sering berdialog dengan Ibu. Sehingga kemudian akhirnya diproses. Pak Andika misalnya itu kan juga dari jalur TNI yang merah putih bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Sehingga beliau kemudian menjadi anggota PDI Perjuangan dan akan nantinya proses pencalonan apakah di Jakarta, apakah di Jawa Tengah, nanti Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan. Mas, ada peluang Anies dimerahkan nggak Mas?
Ya darahnya udah merah. Mas, kalau sejauh ini kan di Jakarta kan ini yang beredar itu yang sudah resmi untuk mau maju gitu kan nama Pak RK sama Pak Anies. Nah ini PDI Perjuangan melihat dua sosok ini lebih condong kemana? Yang lebih ke PDI Perjuangan lah. Ya kalau Pak RK ini kan juga punya wawasan dan kesadaran historis yang bagus. Di Jawa Barat kami mencatat bagaimana dia juga menggelorakan Bung Karno sebagai bapak bangsa ini dengan monumen-monumen Bung Karno yang beliau buat. Dan sehingga yang penting adalah semua itu melalui proses kontestasi yang sehat. Itu yang diinginkan oleh PDI Perjuangan. Ya itulah Hasto Kristianto yang mengatakan kalau Anies Baswedan memang sudah merah darahnya, dalam arti PDIP telah cocok dengan Anies Baswedan. Ya tentu saja dikarenakan memang karena Anies menjadi musuh bersama dengan PDIP di dalam koalisi Indonesia Plus atau berlawanan dengan Prabowo ataupun Joko Widodo. Sementara itu Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengatakan bahwa Ahok dan pendukung Anies Baswedan akan memilih kotak kosong apabila memang KPU memutuskan ada calon kotak kosong melawan Ridwan Kamil di Koalisi Indonesia Maju. Saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong. Prediksi Pak Ahok benar nih soal Kim Plus nggak akan melawan kotak kosong. Kalau menangkan di lolosnya tim independen. Saya yakin ya kalau Kim itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong. Pendukung Pak Anies, pendukung saya kira pasti lebih cenderung pilih kotak kosong. Pasti malu kan? Makanya bisa dimunculkan calon boneka ya? Malu kan? Dan sementara calon dari independen telah lolos dari verifikasi KPU dan tentu saja Ridwan Kamil tidak akan melawan kotak kosong. Darmakun seolah adalah lawan yang disiapkan untuk RK. Kami tidak akan menyanyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Apapun yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan. Kalau rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Itulah tadi Dharma Pangrikun yang maju di Pilkada Jakarta dengan melalui calon independen. Mantap. Sementara pengamat politik dan peneliti dari BRIN, Profesor Siti Zuhro mengatakan bahwa bila Pilkada Jakarta melawan kotak kosong maka tidak akan berharga. Dari perspektif demokrasi ya, jadi kita melihat memang dalam koalisi besar yang diharapkan ya oleh Kim di nasional itu ternyata ada prasyarat untuk diturunkan sampai ke provinsi bahkan kabupaten dan kota. Nah, ketika ada prasyarat seperti itu, tentu gitu ya. Tidak ada yang salah. Memang ini harus koalisi besar. Supaya apa? Supaya akselerasi pembangunannya cepat dan sebagainya. Fine gitu ya. Tapi ternyata dampaknya itu memberikan, katakan dampaknya itu tidak positif ketika koalisi besar dibuka sedemikian rupa, yang tertarik iman partai politik ini kan kadang-kadang up and down gitu ya, fluktuasi. Kadang kuat, kadang nggak kuat. Pas nggak kuat ya sudah. Terima akhirnya saja. Nimbrung semua ke Kim. Lah ini yang terjadi pada khususnya di Pilkada Jakarta. Ketika itu dibuka besar gitu, lari berbondong-bondong ke Kim sehingga terjadi plus lah. Yang tersisa nggak ada ini. Padahal calon masih banyak gitu kan. Loh calonnya siapa yang ini? Padahal calon perseorangan sudah tutup. Nah, Calon masih banyak, jadi calon mereka masih banyak. yang potensial justru nggak bisa Nggak masuk bisa gelanggang begitu ya, Prof ya? Yang dari perspektif demokrasi mestinya gitu. Lagi-lagi kita bukan nyalain Kim, tapi adalah bagaimana partai-partai berupaya sedemikian rupa bisa mengusung sehingga kompetisi kontestasi itu bermakna. Lah kalau dibuka pilkadanya langsung katanya rakyat bisa memilih gitu, ternyata yang dipilih cuma satu, apalagi dipasangkan dengan kotak kosong, nggak ada nyawanya loh ini. Gitu. Itu menang pun, kalah pun, itu tidak berharga sebenarnya. Ya itulah Siti Zuhro mengatakan bahwa menang ataupun kalah pun tidak berharga dikarenakan melawan kotak kosong.